Kita akan belajar tentang evaluasi kebutuhan belajar anak untuk merancang permainan edukatif bersama Bu Ira atau Bu Aryani. Saya serahkan waktunya kepada Bu Aryani. Terima kasih, Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi tentang evaluasi kebutuhan. Evaluasi kebutuhan belajar anak untuk merancang alat permainan edukatif ya, atau saya singkat AP ya. Nah, ini jadi satu tahapan untuk merancang permainan. Sebelum kita merancang permainan, sebaiknya permainan itu memang harus ada proses evaluasinya dulu di awal. Nah, ini yang akan jadi materi pada pagi hari ini. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi itu kalau saya mau analogikan, itu kayak ini ya Bapak Ibu, tes pack ya. Tes pack untuk kehamilan. Untuk tahu apakah istri atau ibu itu hamil atau belum, kita kan perlu ngetes. Kita kan perlu mengevaluasi untuk setelah tahu, oh stripnya 2, berarti hamil. Nah, kita bisa mendasarkan strip 2 itu untuk menetapkan apa kebutuhannya nanti. Sehingga kalau ternyata stripnya 2 dan tesnya positif, berarti ibu hamil dan kita akan mulai menetapkan apa kebutuhan ibu hamil. Cek rutin ke dokter, misalkan sebulan sekali, terus kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi untuk perkembangan janin dan sebagainya, gitu ya. Tetapi kalau tes pack-nya negatif, berarti si ibu belum hamil. Nah, kita akan menetapkan kebutuhannya, barangkali akan ikut program kehamilan, gitu ya. Kemudian akan melakukan serangkaian tes untuk mengetahui kesuburan, kualitas sperma, misalkan untuk ayah, dan sebagainya. Jadi evaluasi itu semacam melakukan serangkaian tes, gitu ya, untuk mengidentifikasi, melakukan serangkaian prosedur evaluasi untuk mengidentifikasi. Itu arti evaluasi. Nah, hari ini seperti judul tadi, melakukan evaluasi kebutuhan belajar anak. Tujuan hari ini kita akan merancang alat pembelajaran edukatif yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi dulu kayak tes pack tadi, mengevaluasi, mengidentifikasi apa kebutuhan belajar anak-anak kita. Nah, itu tujuan dari materi pada hari ini, yaitu evaluasi kebutuhan belajar anak. Ya. Nah, apa itu evaluasi kebutuhan belajar anak? Intinya adalah mengidentifikasi kelemahan dan juga kelebihan anak. Anak kita kan punya kelemahan ya, tetapi juga punya kelebihan dan itu perlu diidentifikasi. Apa itu kelemahan dan kelebihan yang nanti berguna untuk belajar anak. Oke. Nah, apa itu aktivitas-aktivitas belajar anak yang kita bisa identifikasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya? Ini ada banyak aktivitasnya, misalkan anak kita menjawab soal penjumlahan 2 tambah 2 sama dengan 4, atau anak kita belajar menulis huruf L. Itu kita bisa identifikasi gimana kerapian menulisnya. Kemudian anak kita membaca, misalkan kita bisa identifikasi juga bagaimana kelancaran dia membaca kata, atau ketika anak kita sedang melakukan aktivitas prakarya gitu ya, sedang menggunting, kita juga bisa identifikasi apa kelemahan dan kelebihannya. Ini contoh-contoh aktivitas belajar anak yang juga sering dilakukan di sekolah, matematika, terus kemudian aktivitas fisik gitu ya. Nah,
aktivitas-aktivitas seperti membaca, aktivitas-aktivitas seperti menulis, berhitung, gitu ya. Aktivitas yang terkait dengan motorik halus. Motorik halus tadi seperti misalkan menggunting. Yang dibutuhkan kan keterampilan untuk menggunting sesuai dengan garis, rapi, kerapian, itu motorik halus. Sedangkan motorik kasar itu misalkan aktivitas melompat, ketepatan di dalam melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, itu motorik kasar. Nah, aktivitas-aktivitas ini juga distimulasi di sekolah, membaca, menulis, berhitung, dan kita perlu mengidentifikasi bagaimana anak-anak kita itu membaca, lemah atau kelebihannya di dalam membaca, menulis, berhitung. Itu contoh aktivitas belajar anak. Aktivitas belajar anak yang lain itu juga bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas, misalkan ketika anak bermain dengan temannya. Kita juga bisa melihat apa kelemahan dan kelebihan anak kita dalam belajar, misalkan cara anak kita berkomunikasi dengan temannya. Apakah anak kita kalau berkomunikasi runtut atau tidak. Nah, itu bisa diidentifikasi. Ketika kita membaca dengan anak, misalkan membacakan buku, cerita, kita juga bisa mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan anak kita. Misalkan, apakah anak kita paham dengan isi cerita? Ini bicara tentang kemampuan memahami. Apakah anak kita mengenal bahasa kata-kata yang ada di dalam buku cerita? Ini juga bisa dikaitkan dengan kekayaan kosakatanya. Misal aktivitas bermain role play atau bermain meniru, kita bisa melihat, mengidentifikasi bagaimana kekuatan imajinasi anak kita. Apakah anak kita imajinatif melihat benda begitu langsung diajak bermain, atau anak kita inisiatifnya kurang. Nah, itu bisa diidentifikasi. Bahkan ketika anak kita menangis sekalipun, kita juga bisa mengidentifikasi kelemahan dan kelebihannya. Ya, misalkan keterampilan anak untuk mengenal emosinya. Apakah anak itu sedih? Kalau sedih karena apa? Itu ketika anak menangis ya. Apakah anak tahu apa sumber sedihnya? Itu keterampilan juga. Kita bisa mengidentifikasi bagaimana keterampilan anak kita mengenali dan mengelola emosinya dia. Nah, itu contoh aktivitas belajar juga yang perlu diidentifikasi. Ya. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengidentifikasi gaya belajar anak kita. Saya mereview sedikit saja. Gaya belajar itu bicara tentang preferensi, bicara tentang kecenderungan anak kita dalam berpikir, dalam memperoleh pengetahuan dan skill, dalam memproses informasi, dalam memberikan strategi belajar. Gaya belajar itu berbeda dengan kemampuan intelijensi. Kalau intelijensi bicara tentang kekuatan yang dimiliki oleh anak kita, modalitas yang dimiliki oleh anak kita. Sedangkan kalau gaya belajar bicara tentang preferensi, kesukaannya dia kalau beraktivitas itu seperti apa sih? Itu ya, itu gaya belajar. Nah, kita bisa mengidentifikasi apa gaya belajar anak-anak kita. Ada model belajar, gaya belajar yang standar, VAK, visual, jadi dia gaya belajarnya dengan melihat, auditory, suka mendengar gitu kan ya. Ada kan orang-orang yang belajar sukanya ditemani dengan musik atau di tempat keramaian, dan kinestetik, suka gerak. Gitu. Nah, ini bisa diidentifikasi. Kalau intelijensi misalkan kita melakukan tes intelijensi, tetapi jelas butuh tenaga profesional untuk mengetahui intelijensi anak kita. Tetapi untuk gaya belajar, kita bisa mengidentifikasi sendiri dengan melakukan apa yang disebut sebagai observasi dan wawancara. Gitu. Nah, ini kita akan memperdalam di observasi dan wawancara. Bagaimana cara orang tua kita mengevaluasi kebutuhan belajar anak kita? Tadi saya sudah sempat sampaikan di awal, kita bisa melakukan observasi dan wawancara anak kita ketika ia beraktivitas. Oke. Apa ini observasi dan wawancara?
Observasi itu berarti melihat gitu ya, mengobservasi. Wawancara itu kan kalau dalam wawancara ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di wawancara. Nah, apa saya bisa sebagai orang tua melakukan observasi dan wawancara ke anak saya? Itu kan ya pertanyaannya. Jawabannya bisa. Karena sejatinya mengobservasi dan mewawancara itu sama dengan aktivitas ketika kita mengamati anak kita sedang beraktivitas atau ketika kita ngobrol dengan anak kita. Itu sebenarnya mewawancara. Ketika misalkan dalam aktivitas-aktivitas ini kita melihat anak kita mainan laptop, kita lihat kita bisa mengidentifikasi apa kegemarannya dia misalkan, atau dia sudah terampil dalam hal teknologi komputer sudah sejauh mana. Anak saya ini cepat tidak sih untuk beradaptasi dengan teknologi atau komputer? Itu bisa, kita bisa mengobservasi. Seolah-olah kita ikutan main, tapi sebenarnya kita sedang mengobservasi anak. Ketika anak kita sedang bermain, anak kita loncat-loncat, kita juga bisa mengobservasi aktivitasnya dia, kelincahannya dia, ketepatannya dia dalam bergerak. Ketika kita sedang ngobrol dengan anak, kita sebenarnya sedang mewawancarai dia secara informal. Gitu ya. Kita mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan anak kita. Misalkan anak kita sedih, kenapa tadi adik? Adik sedih ya? Atau ditanya, adik kenapa? Oh, kok gini-gini? Oh, itu berarti marah. Kenapa adik marah? Itu kan sebenarnya sedang wawancara. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini kita sebenarnya sedang mengevaluasi apa kebutuhan belajar anak kita. Jangan seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Ketika anak sedang bermain, anak bilang, ibu, apa yang aku bikin ini bagus nggak? Bagus. Kalau kita melakukan ini, kita tidak bisa mengobservasi apa perkembangan belajar anak kita. Atau misalkan si anak ingin memberitahu tentang hal-hal yang terjadi di sekolahnya sama ayahnya. Ayah, sini, coba tadi lihat aku tadi barusan ngapain di sekolah. Iya, sebentar. Atau misalkan ini ayah dan ibu sibuk, sedangkan anak butuh berinteraksi. Kalau yang terjadi seperti ini, jelas kita kehilangan momen untuk mengidentifikasi atau mengetahui apa kebutuhan belajar anak kita. Kita kehilangan momen, Bapak Ibu, apabila kita tidak terlibat di dalam aktivitas anak kita. Nah, lalu bagaimana cara mengobservasi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar anak saya? Ini kami memberikan satu tips aja, karena sekarang sedang masa PPKM. Nah, tipsnya adalah metode PPKM. Mengobservasi perilaku, mengobservasi pemicu dari perilaku, mengobservasi konsekuensi, dan kita menganalisanya. Oke, kita mengobservasi perilaku. Apa yang diobservasi? Yaitu perilaku yang saat ini ditampilkan oleh anak kita. Kita bisa deskripsikan perilakunya. Dan kita juga bisa melihat apa emosi yang terjadi yang membersamai perilaku tersebut. Karena di psikologi ya, ketika kami mengobservasi dalam perilaku itu selalu ada temannya, yaitu emosi. Misalkan ketika saya sedang bicara saat ini, bisa mengobservasi emosi saya. Oh, Bu Ira berbicara dengan suara yang menggebu-gebu. Hari ini berarti kemungkinan Bu Ira emosinya sedang senang, misalkan. Nah, perilaku itu selalu datang bersama dengan emosi, sehingga kita juga perlu mengamati emosi yang menyertai perilaku anak kita. Agar apa? Agar identifikasi kita lengkap. Karena kalau hanya perilaku saja tanpa melihat aspek emosi, identifikasi kita bisa jadi kurang tepat. Gitu ya. Mengidentifikasi emosi itu memperkaya. Yang kedua, setelah kita tahu perilakunya, kita akan melihat mundur ke belakang. Apa ya pemicu peristiwa sebelumnya yang memicu perilaku P ini terjadi? Gitu ya. Kita perlu melihat apa pemicunya. Oke ya. Jadi pemicu ini harus dikaitkan dengan perilakunya. Terkait dengan apa kejadian pemicunya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir, ini kita maju ke depan. Melihat konsekuensi yang bisa terjadi dan dampak dari perilakunya.
Apa konsekuensinya pada anak dan apa konsekuensinya pada orang lain. Kita akan lihat, oh ya, satu lagi yang terakhir adalah menganalisa dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kita akan menyimpulkan, oke, apa yang terjadi pada anak saya, yaitu menganalisa. Saya akan perhatikan di tabel ini. Oke, tabel pemicu, perilaku, dan konsekuensi. Kita berangkat dulu dari perilaku ya, tabel yang di tengah ya Bapak Ibu ya. Perilaku bicara tentang apa yang terlihat dan bisa diamati. Saya kasih contoh langsung. Saya mengamati perilaku anak saya. Anak saya Ruth sekarang sudah 7 tahun ya Bapak Ibu ya, kelas 1 SD. Ini deskripsi perilakunya. Jelaskan perilaku yang ditampilkan oleh anak. Ruth 6 tahun masih salah menghitung penjumlahan dan pengurangan. Apa deskripsi salah menghitungnya itu? Ketika Ruth diminta menjumlahkan 2 ditambah 2, Ruth terlihat bingung. Gimana deskripsi bingungnya itu? Tangan sebelah kanannya menunjuk jari angka 2, tetapi tangan sebelah kiri tampak bingung. Ini harus diapakan tangan sebelah kiriku? Nah, itu penjumlahan. Ketika Ruth diminta pengurangan 3 kurang 2, Ruth semakin bingung. Dia bingung, ini harus digimanakan tanganku. Ketika diminta mengambil 2, 3 itu kan mengambil 2 dari angka 3. Ruth malah nambah angka 3. Gitu ya. Ini problem belajar Bapak Ibu. Berarti ada masalah yang terjadi sama si Ruth. Nah, kita lihat respons emosi yang mengiringi perilaku kebingungannya Ruth ini. Ada terlihat emosi takut untuk menjawab. Suaranya Ruth jadi pelan. Terus dia jadi gitu. Dan lama menjawab. Itu respons yang mendampingi perilaku, respons emosi. Terus kemudian saya tanya, Ruth kenapa? Ruth takut ya? Takut salah, takut kena marah sama ibu. Misalkan gitu. Nah, dari sini kita akan melihat balik ke belakang. Ada apa dengan si Ruth ini? Apa kejadian pemicunya? Kejadian pemicunya adalah memang di sekolahnya anak saya mulai memperkenalkan operasi matematika sederhana. Ketika anak saya TK ya Bapak Ibu ya. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, si Ruth ini diberi penggaris angka ini dibawa pulang untuk berlatih penjumlahan dan pengurangan. Ini penggarisnya ya. Modelnya kayak gini. Di sini ada urutan angka 1 sampai angka 100 di penggaris ini. 1 sampai 50, ini 51 sampai 100. Dikasih penggaris angka. Nah, terus kita isi yang di konsekuensi. Apa kira-kira akibat yang terjadi pada Ruth kalau perilaku ini dibiarkan? Ruth bisa malas-malasan ketika diminta untuk belajar matematika. Atau saya bisa frustrasi kalau ngajarin Ruth. Seringkali yang kita lihat ini adalah anak malas belajar. Oh, berarti anakku malas, anakku bodoh. Tidak, sebenarnya ada rentetan perilaku yang bisa diidentifikasi. Oke, dari tabel ini kita beranjak ke analisa. Ya, yang tabel di atas ini Bapak Ibu perilaku, pemicu dan konsekuensi sudah kita bahas sama persis. Di analisa kita akan menjawab poin-poin ini. Apa permasalahannya dan apa gaya belajar anak, dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Kita jawab satu-satu dulu. Apa permasalahan? Apa permasalahannya itu terkait dengan analisa dari ketiga ini. Analisa dari perilaku, pemicu, dan konsekuensi. Tadi kelihatan ya, Ruth bingung, penjumlahan, dan pengurangan. Karena sekolahnya sudah menuntut dia untuk memperkenalkan penjumlahan dan pengurangan. Yang ada di pemicu juga adalah ibu dan Ruth. Akibatnya ini bisa terjadi. Ada apa dengan Ruth? Ini ya, saya bacakan. Ruth masih belum paham betul bagaimana operasi matematika, penjumlahan dan pengurangan itu ya. Kenapa kok Ruth belum paham?
Hal ini disebabkan karena tahapan perkembangan berpikir Ruth yang masih membutuhkan contoh konkret. Ya, Ruth masih butuh contoh konkret. Nah, itu kalau karena saya orang psikologi, jadi saya ngomong teori ya. Tetapi kalau bicara tentang contoh konkret ini, kita semua bisa mengidentifikasi, karena kita sudah pernah belajar jumlah-jumlahan kan, penjumlahan dan pengurangan. Kita bisalah menganalisa kenapa kira-kira Ruth ini bermasalah. Oh, dia butuh tahapan berpikir yang konkret. Kalau langsung 2 tambah 2, dia bingung. 2 tambah 2. Dia butuh contoh step by step yang konkret. Itu. Permasalahannya itu, butuh contoh. Yang kedua, apa gaya belajarnya Ruth itu? Ruth itu kalau saya amati, dia anak yang visual. Karena dia suka gambar. Dia cepat sekali menggambar, dia lihat, digambar, langsung jadi. Dan dia anak kinestetik, tidak berhenti gerak. Ketika anak kita pola aja, gerak aja, bukan berarti anak kita hiperaktif atau anak kita nggak bisa diatur, tidak. Bisa jadi dia sedang menunjukkan preferensi belajarnya. Ruth itu anak yang bergerak, nggak bisa berhenti, gitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan membuat aktivitas yang membantu Ruth belajar operasi penjumlahan dan pengurangan itu secara konkret. Dan yang pasti menyenangkan, yang membuat Ruth gerak karena dia kinestetik. Nah, ini contoh permainan yang jadi waktu itu saya buat angka-angka, sudah tidak ada karena angka-angkanya sudah saya buang ya, karena ini masih waktu TK. Saya buat angka 1 sampai angka 10 dulu waktu itu. Terus saya buat lagu. Ini lagu penjumlahan. Jalan-jalan jalan ke depan, penjumlahan itu maju ke depan. Dari sini saya mau mengajarkan kalau penjumlahan itu maju ke depan karena dia kan dikasih penggaris. Jadi kalau penjumlahan itu maju ya ke depan ya. Gitu. Jalan-jalan maju ke depan. Ketika ada kata kunci maju, itu berarti Ruth sedang menjumlah. Terus habis itu, aku mau jalan ke angka 3. Nah, Ruth saya suruh jalan. Coba jalan ke angka 3 dulu. Terus jalan-jalan maju ke depan. Lalu aku maju 2 ke depan. Itu apa artinya? Ditambah atau dijumlah 2. Jadi Ruth harus maju 2 langkah ke depan. Sebenarnya kan ini pertambahan 3 tambah 2 kan ya Bapak Ibu? Gitu. Alih-alih Ruth disuruh, 3 tambah 2 berapa? 3, 4, 5. Itu sudah abstrak sekali, tapi kalau dikasih tahapan yang begini, kelihatan operasional. Aku ada di angka berapa? Aku sekarang ada di angka 5. Nah, itu penjumlahan. Pengurangan sama. Saya kasih pengurangan itu mundur ke belakang. Ya, karena di garis ini gurunya ngajarin kalau pengurangan mundur ke belakang gitu kan ya, kalau pengurangan mundur ke belakang. Jadi lagunya sama, jalan-jalan jalan ke belakang, pengurangan itu mundur ke belakang gitu ya. Jalan-jalan mundur ke belakang, aku mau jalan ke angka 10. Nah, si Ruth disuruh ke angka 10 dulu, ke angka 10. Terus jalan-jalan mundur ke belakang, lalu aku mundur 2 ke belakang. Dia disuruh mundur 2 ke belakang. Ini kan sebenarnya penjumlahan 10 kurangi 2 kan ya. Jadi dia ada di angka 8. Ya, penjumlahan 10 kurang 2 dibuat seoperasional mungkin agar anak tahu penjumlahan itu berarti mundur ke belakang. Gitu. Nah, ini ada contoh beberapa alat. Saya membuat alat ini setelah apa namanya? Penjumlahan yang dengan dengan angka-angka ini, kebetulan di sekolahnya pemicunya, kalau saya harus kaitkan dengan tabel ini ya, maaf, pemicunya Ruth pembelajaran jumlah-jumlahan juga, tapi pemicunya sekolahnya ternyata mengajarkan cara lain, cara yang baru untuk penjumlahan, mengajarkan cara kalau penjumlahan itu ditambah dan kalau pengurangan itu diambil. Penjumlahan itu kan bisa macam-macam ya caranya, begitu juga dengan pengurangan. Nah, saya harus juga buat stimulasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya, yaitu dengan alat ini. Ini saya buat dari kardus aja. Dari kardus, dari kardus, terus kemudian saya buat angka-angkanya. Ya, seperti ini angka-angka, ini ada sama dengan, ada penjumlahan gitu ya, dan ada pengurangan gitu ya. Terus ada angka 1, 2 dan sebagainya. Terus seandainya saya mau menjumlahkan 3 tambah 2. Ini 3
Saya nggak bisa melihat apakah saya ini sudah di... Oke, ini 3, dan ini penjumlahan ditambah 2. Gini ya. Dengan begini, anak diajarkan simbol. Ada simbol tambah. Sama dengan berapa? Ini sama dengan. Nah, saya beli ini beads ini ya. Kayak ya bisa batu sama aja. Terus karena penjumlahan itu ditambah, saya bilang masukkan 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Ditambah 2. Berarti terus saya suruh tambah. Ditambah 2 tuh 2. Berapa hasilnya? Dihitung, coba dibuka. Dihitung yang ada di dalam sini. Berapa? Oh, ada 5. Jadi sama dengan 5. Jadi intinya adalah ini sama-sama penjumlahan. Tetapi kalau yang tadi caranya maju atau mundur, yang sekarang caranya menambahkan atau mengambil. Konkret, dengan begitu anak tahu operasi matematika. Oh, menjumlahkan itu menambah. Oh, mengurangi itu mengambil. Lebih konkret caranya. Ya. Nah, ini contoh beberapa aktivitas yang saya kerjakan. Ini di sekolahnya, ingat ya, selalu berkaitan dengan pemicu. Saya selalu menyesuaikan stimulasi di rumah berdasarkan apa perkembangan di sekolah. Di sekolahnya ada pembelajaran membandingkan besar, medium, sama kecil. Suruh aja keluar ambil batu. Jadi dia disuruh membandingkan mana batu yang besar, mana batu yang menengah, dan mana batu yang kecil. Ini, kalau ini bukan permainan terkait dengan di sekolahnya nih, saya menstimulasi sendiri kemampuan komunikasi root. Kan ada tuh ya, telepon-teleponan itu ya, intinya anak dibuat berminat aja dulu untuk ngomong, untuk cerita, gitu ya. Nah itu pakai telepon-teleponan. Terus ini dari ada yang kardus, bukan kardus, tempat makanan sisa itu ya, daripada nggak dibuat, saya buat hewan-hewan, nanti bisa dibuat ngomong gitu ya, dia bisa ngomong. Ini saya mau menstimulasi kemampuan menulisnya Ruth. Daripada harus menulis biasa, saya suruh sekalian buat buku cerita. Dia punya buku cerita tentang caterpillar itu apa? Ulat bulu. Ya. Nah, dia disuruh nulis ini di sini, disuruh nulis, terus kemudian sudah jadi, dia bangga ketika sudah jadi. Atau ini, saya melihat Ruth itu kadang-kadang bingung untuk menulis huruf B, dia tulis begini. Atau huruf D, dia tulis begini. Ada apa dengan Ruth ini? Kenapa dia bingung untuk nulis D dan B? Huruf S dan huruf angka 5. Itu dia juga kadang-kadang bingung. Angka 5 kadang-kadang dia tulis begini. Atau sorry, dia tulis begini. Ya. Oleh karena itu kemungkinannya adalah anak usia seperti Ruth gitu ya, 5-6, dia belum begitu paham betul arah. Maka saya buat aktivitas ini arah maju, ini arah ke kiri, dan ini arah ke kanan, ini arah mundur. Agar Ruth tahu arahnya maju, mundur seperti apa. Begitu juga dengan huruf. Buat huruf D. Jadi dia membuat di langkah di tapak kaki itu. Simpel sekali, asalkan kita menganalisa kebutuhan belajar anak. Saya ingin sekali praktek ya untuk mengevaluasi tadi berdasarkan PPKM tadi ya. Saya sudah menyediakan formulirnya. Sebelum membuat alat permainan, yuk diisi dulu. Di formulir itu ini ada nama anak, ada kelas, ada usia, perilaku yang ingin diamati, target perilakunya apa? Contohnya kalau Ruth tadi belajar matematika berhitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini kan tekniknya PPKM-nya di sini, PPKM. Gitu ya. P-nya apa? Ini dulu yang diisi, tabel yang bagian ini dulu. Dituliskan seperti yang tadi contoh di tabel yang sudah saya berikan. Baru kemudian pemicunya apa? Konsekuensinya apa? Dan baru kemudian dianalisa. Analisa berdasarkan permasalahan, gaya belajar, dan kira-kira aktivitasnya apa. Nah, di bagian nomor 3 ini nanti akan merujuk ke alat permainan yang dilakukan. Itu nanti saya sudah ada formulirnya, baru
di sini ada formulir 2 lagi, ini hanya mendetilkan kok, mendetilkan permainan. Nama anak, orang tua, nama permainannya apa? Misalkan tadi saya menyebut nama permainannya angka bernyanyi, karena saya menyanyikan angkanya gitu ya. Target perilakunya apa? Kemampuan matematika anak dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan. Dideskripsikan aja. Peralatan yang dibutuhkan apa? Misalkan, aduh saya nggak punya karpet, ruangan aja, tegel aja yang baik kotak-kotak atau polos, terus kita potong-potong, ditaruh di tegel angka 1 sampai angka 10. Potong angkanya di karton misalkan atau di kardus. Buat angkanya besar dan jelas supaya anak bisa melihat dengan mudah dan seterusnya. Itu peralatan yang dibutuhkan. Prosedurnya gimana? Didetilkan saja prosedur yang akan dilakukan di aktivitas atau permainan anak. Misal anak bersiap di samping kain atau tegel angka. Terus orang tua menyanyikan lagu dan seterusnya. Dan rancangan waktu pemberian dalam bermain untuk belajar atau aktivitas untuk belajar nggak bisa dilakukan sekali saja, harus continue, gitu ya, harus continue dikenalkan dulu permainannya sampai melihat anak sudah paham betul. Misalkan ada praktek seminggu sekali atau setiap hari Sabtu atau bagaimanapun setelah sekolah dan sebagainya. Baik, saya selesai sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.